Salam Salam guru guru penggerak. bergerak. Izinkan kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil praktik coaching dalam eh, tugas demonstrasi kontekstual di sama rekan JGP. Izinkan perkenalkan saya sendiri atas nama Iwan Fandarus, asal dari SMA Negeri 3 Satarmesi. Saya Benediktus Ganggut dari SMPN 15 Satarmese. Perkenalkan, saya Rovinus Renta dari SMA Negeri 4 Satarmese. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan mendemonstrasikan praktik coaching. Silahkan menyimak video kami bertiga. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Rovin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Pak, baik. Itu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar yang baik juga Pak Iwan, Ya, syukurlah. Oke, baik Pak Iwan. Hari ini kan Pak Iwan akan melakukan coaching dan Pak Beni, betul ya? Betul, betul Pak, betul. Oke, nanti saya akan mengobservasi coaching yang dilakukan oleh Pak Iwan terhadap Pak Beni. Namun sebelum melakukan observasi, di pra-observasi ini saya akan berdiskusi dulu dengan Pak Iwan terkait dengan beberapa hal. Di antaranya Pak Iwan terkait dengan rubrik observasi, rubrik penilaian yang saya gunakan pada saat Pak Iwan melakukan coaching dengan Pak Beni. Baik Pak Iwan, nanti selama observasi saya akan mengamati dan juga menilai coaching yang Pak Iwan lakukan dengan Pak Beni. Apakah nanti coachingnya itu mengikuti alur Tirta atau bukan? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa alur Tirta itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain daripada itu, apakah nanti coachingnya itu sesuai dengan prinsip coaching atau tidak? Begitu ya Pak Iwan ya? Siap, siap Oke. Pak, siap. Baik Pak Iwan, dari 3 kompetensi inti coaching itu Pak Iwan, kira-kira kompetensi mana yang mau dikembangkan? Adapun kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yakni adalah pertama kehadiran penuh. Terus yang kedua, saya berusaha mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar Pak Beni menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Oke. Dari 3 kompetensi inti yang Pak Iwan sampaikan tadi itu, kira-kira kompetensi mana yang saya fokus untuk amati nanti? Mungkin untuk secara spesifiknya itu ada 2, yakni adalah mendengarkan secara aktif atau menyimak sekaligus dengan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin 2 itu saja Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Betul, betul Pak, betul, betul. Oke, baik Pak Iwan. Lalu kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Iwan inginkan ini? Kalaupun ada indikator terkait dengan tujuan yang ingin dikembangkan, saya ingin berusaha coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami sehingga bisa memberikan sebuah jalan keluar seperti itu Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak Iwan. Nanti setelah ini Pak Iwan boleh melakukan coaching dengan Pak Beni dan saya akan mengamati proses coaching yang Pak Iwan lakukan. Baik Pak Iwan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak Beni. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Beni? Kabar baik. Ini saya lihat kok wajahnya cemas. Mungkin ada sesuatu yang dipikirkan ini sama Pak Beni. Pikirkan apa Pak? Oh iya Pak, ini ada sedikit masalah. Ingin saya diskusikan bersama Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu? Oh, ada Pak. Mari. Kira-kira apa yang Bapak ingin diskusikan? Begini Pak,
saya sebagai guru informatika Ya. belum bisa meningkatkan kompetisi saya, terutama dalam mengelola kelas. Oh, berarti Bapak di sini belum bisa meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, begitu Pak? Iya, Pak. Oh, iya, ya. Betul. Kira-kira menurut Bapak mengelola kelas yang seperti apa yang Bapak maksud di situ? Yang saya maksud, Bapak, saya sulit menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Oke, mungkin ada hal yang lain yang Bapak maksud terkait dengan mengelola kelas itu apa selain dari itu? Maksudnya begini, kira-kira dalam mengelola seperti apa yang Bapak maksud di situ seperti itu? Yang saya maksudkan mengelola kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Oh, begitu. Siap, siap, siap. Lantas, apa yang diharapkan Bapak dari percakapan kita saat ini? Kira-kira apa yang diharapkan tujuannya? Harapan dari percakapan hari ini, Pak, saya bisa menemukan solusi terbaik untuk dapat mengelola kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Oh, begitu. Siap, siap, Bapak, siap. Sekarang, coba Bapak ceritakan masalahnya itu seperti apa di dalam kelas yang Bapak maksud tadi. Silakan. Oh iya, Pak, saya akan menceritakan masalahnya. Selama ini banyak siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ketika saya memberikan materi pelajaran, Pak. Hmm. Jadi, muridnya Bapak itu mereka sibuk sendiri, obrol-obrol sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. Begitu maksudnya Bapak? Ya, ya, Pak. Oke, kira-kira menurut Bapak, apa yang menyebabkan mereka suka berbicara saat pembelajaran berlangsung yang Bapak ampu, mata pelajaran yang ampu? Apa kira-kira penyebabnya? Penyebab mereka suka berbicara saat pelajaran berlangsung, ya, Pak, eh, karena mereka belum memahami materi yang saya berikan. eh, Terus mereka merasa bosan dengan materi yang saya berikan, dan juga mereka ingin menarik perhatian saja dari saya. Oh, caper gitu, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, 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 ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah siswa yang mereka sibuk sendiri ketika pelajaran berlangsung? Kira-kira apa Bapak yang akan lakukan? Yang saya akan lakukan, Pak, saya akan membuat keyakinan kelas, menyediakan media yang sederhana, sehingga murid saya dengan mudah memahami materi yang saya berikan, dan juga menggunakan media gambar yang relevan dengan kegiatan pembelajaran saya, dan juga sering mengayomi murid dengan baik dalam kegiatan pembelajaran, memberikan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa saya selalu kondisif dan menyenangkan dalam kegiatan yang saya berikan. Itu saja, Pak. Oh, baik. Jadi hal yang dilakukan Bapak, saya ulang lagi ya. Yang pertama, Bapak Ya, pengen membuat keyakinan kelas, terus menyediakan media yang sederhana, terus mengayomi murid saat kegiatan dan di situ yakni adalah menggunakan metode yang lebih bervariasi. Begitu, Pak? ya, ya, Pak. Benar-benar sekali, Pak. Oh. Terus selanjutnya, kira-kira apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan masalah ini? Tantangan yang saya hadapi dalam menghadapi masalah ini, Pak, selama ini saya kurang memperhatikan uh, siswa saya di dalam kelas. Oh, gitu. Jadi selama ini Bapak kurang memperhatikan mereka. Begitu. Ya, Pak. Mungkin apa lagi tantangan yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa di situ tantangannya? Uh, Mungkin saya menjelaskan materi sedetail mungkin, sehingga mereka dengan mudah mengerti, juga menggunakan media-media yang sederhana sehingga mereka juga cepat memahami materi yang saya berikan. Seperti itu.
Begini Pak, saya perjelas lagi. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi masalah ini? Solusinya itu seperti apa? Oke Pak, solusi yang saya ambil Pak, saya perlu memberikan penguatan positif kepada siswa saya yang tidak berbicara atau yang selalu mendengarkan saya, dan juga memberikan pujian atau apresiasi kepada siswa saya yang selalu mendengarkan saya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Seperti itu solusinya. Ya, baik Pak. Sekarang apa strategi yang Bapak akan gunakan untuk merealisasikan rencana Bapak tadi? Eh, Strategi yang saya buat tadi seperti yang saya katakan tadi, membuat keyakinan kelas, menyediakan media pembelajaran yang sederhana, juga menggunakan metode yang bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mendengarkan materi yang saya berikan kepada mereka. Seperti itu. Ya. Terus kira-kira kapan rencana strategi ini akan dilaksanakan dan bagaimana? Seperti itu. Saya akan laksanakan Pak minggu depan. Saya akan membuat keyakinan kelas, menyediakan media pembelajaran yang sederhana, menggunakan gambar yang relevan dengan kegiatan pembelajaran saya, dan juga memberikan apresiasi kepada siswa yang selalu mendengarkan materi yang saya sampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Oh iya, baik, baik, baik. Dari strategi itu yang Bapak barusan sampaikan, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Bapak jalankan ini? Ukurannya apa? Ukuran yang ukuran keberhasilan strategi ini yakni banyak siswa yang senang, nyaman dan aman ketika saya memberikan mata pelajaran saya, dan juga dapat menciptakan situasi yang kondusif di dalam kelas sehingga siswa dengan senang hati menerima materi yang saya sampaikan. Wah, bagus, bagus, bagus. Dari eh, ukuran keberhasilan itu, terus rencana, kira-kira menurut Bapak siapa yang akan membantu Bapak untuk merealisasikan solusi yang Bapak atau strategi yang Bapak akan lakukan ini? Siapa kira-kira? Di sini saya bekerja berkolaborasi bersama Pak Dedi karena Pak Dedi itu juga eh, menguasai IT yang lebih baik mungkin dari saya. Oh, Sehingga kami seperti itu. bekerja berkolaborasi Oh, bersama. intinya itu mau berkolaborasi dengan Pak Dedi, Yo yo. saling melengkapi satu sama lain seperti itu. Oke. Baik Pak, karena waktunya sudah ini, saya ajak Bapak untuk mereview sebentar terkait dengan diskusi kita hari ini. Kira-kira menurut Bapak apa yang kita dapatkan dari kegiatan diskusi kita pada siang hari ini? Terima kasih Pak atas waktunya. Saya merasa lega hari ini mendapatkan solusi yang terbaik atas masalah yang saya hadapi, yakni saya akan memberikan pembelajaran yang selalu berpusat pada murid dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi emosional, terciptanya kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Oke, wah bagus Pak, selamat karena Bapak sudah punya gambaran yang jelas. Jangan lupa Bapak nanti bisa hubungi saya jika butuh support atau butuh tentang diskusi tambahan. Nah, mungkin begitu ya Pak. Ya Pak. Oke, terima Baik kasih Pak, Pak. terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih, silakan. Oke Pak Iwan, terima kasih karena sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Beni. Saya sudah mengamati dengan seksama dan secara detail apa yang Pak Iwan lakukan dengan Pak Beni. Baik Pak Iwan, pasca observasi ini saya ingin mengajukan
beberapa pertanyaan kepada Pak Iwan yang berkaitan dengan proses coaching tadi. Apa yang sudah dilakukan Pak Iwan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Beni sebagai coachnya, saya sudah menjalankan coach sesuai dengan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta saya juga menjalankan prinsip coaching, yakni adalah kemitraan, di mana saya berusaha tidak menghakimi terhadap Pak Beni, proses kreatif dari pertanyaan dan memaksimalkan potensi yang Pak Beni miliki. Terus serta saya juga tidak lupa saya menjalankan kompetensi IT coaching, yakni adalah mendengarkan secara aktif, terus kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih. Oke, Pak Iwan. Tadi kan saya mengamati, bukan hanya mengamati saja, tetapi saya mencoba mencatat beberapa hal tadi yang saya temukan ketika proses coaching berlangsung. Jadi Pak Iwan, izinkan saya untuk menyampaikan catatan saya terhadap Pak Iwan berkaitan dengan pelaksanaan coaching tadi. Ya Pak Iwan ya? Siap Pak. Oke, baik Pak Iwan, sesuai dengan diskusi kita di pra-observasi, di mana Pak Iwan tadi kan ingin mengembangkan kompetensi IT coaching yang berkaitan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, lalu selama proses coaching tadi saya mengamati dan apa yang Pak Iwan lakukan selama proses coaching tadi sudah menjawabi apa yang diharapkan oleh Pak Iwan di pra-observasi tadi, di mana tadi dalam proses coaching pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Iwan itu dapat menggali potensi-potensi dari Pak Beni selaku coach. Lalu dari kompetensi inti coaching mendengarkan aktif, saya juga mengamati tadi Pak Iwan cukup fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni selaku coach. Itu tadi catatan-catatan saya terkait dengan pelaksanaan coaching Pak Iwan dengan Pak Beni. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Iwan, dari pelaksanaan coaching hari ini mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dari Pak Iwan. Adapun kompetensi yang saya ingin kembangkan yakni adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Itu mungkin akan saya usaha dikembangkan lagi. Tentu kompetensi ini harus didasari dengan cara memahami alur tirta, yakni mulai dari tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga ketika saya melakukan coaching, saya bisa lebih fokus mendengarkan jawaban dari coach, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Harapannya saja semoga rencana Pak Iwan yang disampaikan tadi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Oke. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah menyaksikan video demonstrasi kontekstual praktik coaching yang sudah kami lakukan. Akhir kata, kami mengucapkan salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.